Halo, selamat sore para mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dasarnya adalah Pancasila. Para mahasiswa, di waktu-waktu yang lalu ada video yang saya berikan, ada slide yang saya berikan yang harus para mahasiswa baca dan memberikan tanggapan secara alkitabiah dan saudara teliti, karena manakala kita belajar kewarganegaraan adalah tujuannya untuk menjadi warga negara yang taat dan patuh, yang jadi warga negara Indonesia yang menjadi teladan dan contoh. Berarti banyak hal yang harus kita pelajari. Sebagai contoh di awal-awal adalah bagaimana kita menjadi masyarakat yang benar-benar menjadi masyarakat yang Pancasilais. Dan mungkin saudara sudah membaca slide yang lalu, bahwa pada slide yang lalu kita mempelajari sebenarnya dari sila-sila dari Pancasila itu tujuannya selain yang sudah di awal-awal Bapak dosen ceritakan tentang ada 4 nilai strategis nasional yang kita serap dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak hal kalau didalami terus sampai pasal-pasal, ayat-ayat, banyak di sana juga kita mempelajari bagaimana bagian-bagian per sila-sila itu. Sebagai contoh, kata-kata ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu kalimat yang mempengaruhi atau perintah kepada masyarakat bahwa di Indonesia semua masyarakat harus bertuhan, masyarakat beragama. Bertuhan itu bukan sekedar untuk simbolis saja, tapi benar-benar adalah bertuhan, beragama. Agama yang baik, yang meningkatkan iman percaya pada agama yang dianutnya dan membentuk karakter yang agamis, tapi yang moderat. Artinya bukanlah fanatik sempit, tetapi sungguh-sungguh mengenal dengan Tuhannya, sehingga memberkati sesamanya dengan nilai-nilai rohani. Itu yang pertama. Termasuk sila-sila Pancasila yang selanjutnya. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab, terus kedaulatan, persatuan, dan semuanya. Kita dapat mempelajari selanjutnya bagaimana melaksanakan pemilu, bagaimana posisi lembaga negara yang dalam masa Orde Baru dulu ada suatu lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah lembaga tertinggi negara. Selebihnya lembaga tinggi negara, termasuk presidenan atau presiden pun sebagai lembaga tinggi negara. Karena yang melantik dan yang memilih dan melantik presiden dan wakil presiden adalah MPR, majelis. Maka zaman Orde Baru waktu itu disebut adalah lembaga tertinggi negara. Tetapi semenjak masa reformasi yang saat ini para mahasiswa sedang pelajari, tidak ada diberlakukan lagi lembaga tertinggi negara. Dan banyak perubahan yang harus cepat ditanggapi oleh para mahasiswa fakultas apapun untuk mengerti, memahami aturan-aturan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, memang tetap legislatif kita, para wakil rakyat kita untuk di pusat khususnya ada MPR, ada DPR, adalah wakil-wakil dari daerah-daerah, dan ada DPD
DPD ini adalah yang dulu masa Orde Baru disebut utusan daerah. Nah, sekarang tidak ada lagi utusan daerah, tapi DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang semuanya ini adalah lembaga tinggi negara. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Bagaimana dengan pemilihan presiden? Sementara saat ini kita sedang mengikuti dan mengalami bahwa segala cara yang adalah konstitusional, bahwa contohnya pemilihan pemimpin negara dilakukan dengan secara langsung kepada rakyat. Rakyat memilih langsung siapa calon-calon presiden yang sudah dipromosikan, yang sudah dikampanyekan oleh masing-masing bagian, masing-masing partai. Sementara kalau di Orde Baru dulu, bahwa setelah terpilihnya legislatif, maka legislatif di gedung MPR DPR lah yang memilih presiden. Kalau toh sudah ada calonnya, antara presiden A dan calon presiden B, tinggal mereka memilih. Sementara zaman saat ini, zaman Orde Reformasi, rakyat menjadi suatu bagian penting. Sekian banyak sebelumnya didaftar dulu dalam DPT, daftar pemilih terbaru, termutakhir, bahwa diperkirakan dari provinsi sana sekian, dari provinsi B, C, D, terus dan selanjutnya. Maka saya nasihatkan para mahasiswa, ikutilah perkembangan zaman, ikutilah perkembangan apa-apa konstitusi yang sedang bergerak, yang berubah. Maka jangan malu untuk suka membaca, jangan malu untuk mengikuti contohnya informasi dari dosen seperti ini, sehingga kita memahami bahwa keperubahan yang sedemikian cepat harus cepat ditanggapi dan cepat dipahami dan dimengerti, apalagi oleh para mahasiswa, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Tapi jangan lupa, di akhir dari semuanya itu, sesungguhnya kita harus pegang teguh Pancasila sebagai asas bangsa, sebagai kehidupan yang mengilhami dari semua cara-cara konstitusi di Indonesia. Maka dosen mengatakan dari 4 alinea yang terambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pun merupakan intisari menjadikan itu 4 nilai strategis nasional. Itu harus kita pegang teguh menjadi dasar bahwa beginilah kehidupan berbangsa bermasyarakat di Indonesia. Yaitu alinea yang pertama adalah bahwa Indonesia menghormati hak asasi. Hak asasi perorangan, hak asasi kelompok, dan hak asasi beragama, hak asasi bekerja, segala penghormatan-kehormatan yang layak diberikan oleh bangsa dan negara ini. Yang kedua, kita bangsa Indonesia menghormati sejarah. Sejarah yang sudah pernah terjadi, tertuliskan, dan ditulis, dicatat dalam buku sejarah, merupakan sesuatu warisan mahal kepada anak cucu di kemudian hari, untuk diceritakan bahwa negara Indonesia berdiri, dideklarasikan kokoh, kuat, sakti dalam penyertaan Tuhan, walaupun banyak gangguan yang dihadapinya. Maka dikatakan betul nilai strategis sejarah menjadi satu pancangan penting untuk dipahami setiap masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa. Oleh sebab itu, jangan bosan-bosan mengikuti terus apa kemajuan, apa perubahan-perubahan yang ada di negara kita ini, yang ada di masyarakat kita.
termasuk pernyataan bahwa nilai strategis kita adalah nilai strategis keagamaan yang tersarikan dari alinea ketiga, bahwa berarti nilai strategis yang ketiga adalah nilai agama religius yang memastikan, memberikan patokan yang mantap bahwa bangsa, semua masyarakat, semua penduduk di Indonesia, di negara Indonesia ini negara yang beragama. Tapi Indonesia bukanlah negara agama. Artinya semua masyarakat harus punya agama yang dianutnya untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan menurut tuntunan agamanya. Saudara, ini penting. Dan yang terakhir dari alinea keempat pun sesungguhnya adalah nilai strategis nasional yang keempat. Kita sedang menghormati, sedang melakukan konstitusi, segala muatan yang tertulis dalam alinea 4 itu adalah untuk mengupayakan kecerdasan, berarti pendidikan, untuk mengupayakan kesejahteraan nasional, berarti untuk masyarakat selalu diupayakan kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dunia. Artinya Indonesia politiknya bebas aktif, kita ini bebas tidak harus berblok-blok, kita non-blok. Semua bangsa di negara di dunia setara di mata bangsa Indonesia. Maka kita berupaya bergaul dengan sebanyak mungkin, bila perlu seluruh bangsa, agar mewujudkan negara Indonesia negara yang maju, yang besar, negara yang mampu untuk berkomunikasi, untuk bersahabat dengan semua negara yang ada di dunia. Ini penting, karena pergerakan apapun kita pun ikut aktif memberikan untuk menjaga perdamaian, memberikan pasukan menjaga perdamaian, memberikan urun rembuk, dan memberikan bantuan bila kita mampu. Begitu saudara-saudara para mahasiswa. Maka saya harapkan terus ikuti kemajuan-kemajuan, termasuk saat-saat ini kita sedang mengikuti rencana undang-undang atau RUU, ataupun mungkin sudah berbentuk undang-undang yang dibicarakan oleh legislatif bahwa contoh ada undang-undang cipta kerja yang sering disebut Omnibus Law. Artinya mungkin saya pun tidak terlalu mendalami, tapi katanya itu adalah suatu perampingan dari semua aturan-aturan undang-undang untuk memperringkas semua birokrasi untuk dalam usaha untuk bekerja. Mungkin kenapa ada kerusuhan di kemarin yang lalu, mungkin orang-orang yang melaksanakan unjuk rasa tidak membaca sepenuhnya, atau tergoda dengan hoak, tergoda dengan provokasi, sesungguhnya akan diperjelas oleh pimpinan negara. Tapi saya selaku dosen memberi nasihat kepada para saudara, engkau tidak paham, jangan ikuti. Engkau masih bingung, baca, ikuti, upayakan, cari. Seperti juga membaca firman Tuhan, membaca banyak buku. Saudara, jangan hanya katanya-katanya, Anda harus banyak membaca, Anda harus banyak mempelajari, harus menggali banyak buku, khususnya mahasiswa terus menggali terus ayat-ayat Alkitab, pelajari dari bahasa Ibraninya apa perkata ini, pelajari bahasa Yunaninya apa perkata ini, sehingga lengkaplah ilmu saudara. Saudara dapat mengatakan suatu kata itu dengan dasar yang teguh, dengan dasar yang kuat. Dan begitu juga saat kita sedang mempelajari tentang negara kita, tentang kita sebagai warga negara. Apa hak kita, apa kewajibanmu? Kita wajib ikut mengamankan, memberi rasa nyaman dan sejahtera
di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kita wajib memberikan ketaatan dan penurutan, kepatuhan kepada pemimpin kita, pemimpin negara kita, para wakil rakyat kita, pemimpin daerah kita. Pemimpin-pemimpin itu adalah wakil Allah di dunia. Dia ada, dia duduk, dia menjabat atas restu dan ridho Tuhan. Saat ini saudara menjadi masyarakat biasa. Di kemudian hari saudara jadi pemimpin pun saudara berarti atas penentuan dan kehendak Tuhan Anda boleh menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, selama Anda masih mahasiswa, belajar sungguh-sungguh, belajar loyal, belajar taat, belajar banyak, perdalam, baca banyak buku, apalagi saudara sebagai mahasiswa teologi, baca banyak ayat Alkitab, pelajari bagian-bagian Alkitab dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani apa, ini begini, untuk mengomentari, untuk menyampaikan berita keselamatan, berita sesuatu yang bahasa dasarnya akan memberkati pendengar dan memberkati kita yang membawakannya. Sebab itu, begitu juga untuk kewarganegaraan ini. Banyak hal, baru sedikit kita baca, jangan terus merasa sudah banyak tahu. Kita harus banyak belajar. Pertemuan saudara dengan dosen sangat singkat. Pertemuan dosen dengan saudara sungguh sangat singkat. Dibatasi dengan media sosial, dibatasi dengan online ini. Seandainya kita tidak online pun kita bertemu, dibatasi dengan waktu yang sedemikian singkat. Sebab itu nasihat saya, mahasiswa, jangan jenuh-jenuh cari semua referensi buku-buku yang berkenaan dengan kewarganegaraan, yang berkenaan dengan Pancasila, yang berkenaan dengan tata cara, banyak aturan untuk masyarakat, sehingga itu akan menambah wawasan dan pemahaman pengertian dari para mahasiswa. Dan kita harus pastikan kita mentaati firman Tuhan, karena nasihat di dalam Alkitab, pemerintah ada, itu adalah wakil rakyat. Wakilnya Tuhan, bukan hanya wakil rakyat. Wakil Allah di bumi untuk mengadakan keadilan, mengadakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kita nggak boleh mengkutuki, kita nggak boleh unjuk rasa pada pimpinan. Yang kita boleh lakukan adalah berdoa. Doakan pemimpin negara kita. Doakan pemimpin para kabinet, menteri yang membantu pimpinan negara kita. Doakan pemimpin daerah-daerah kita. Doakan. Saudara, saya tandaskan lagi, khusus mahasiswa Kristen, khusus mahasiswa teologi, Anda unjuk rasanya adalah dengan unjuk doa, bukan di lapangan. Doa, lipat tangan dan lipat kaki, sehingga kuasa Tuhan dasar turun kepada hidup saudara. Saudara akan menjadi orang yang patuh, masyarakat yang loyal, dan yang cerdas, sama bijaksana, dan yang alkitabiah, dan yang penuh wawasan tentang banyak ilmu, dan saudara akan menjadi teladan yang baik. Sesungguhnya banyak yang harus saya sampaikan, tapi banyak hal juga yang harus mengingatkan saudara. Nah, sebagai nasihat saya, bahwa mempelajari bagaimana untuk bermasyarakat, bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang teladan, adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah. Mungkin saya tidak sebutkan buku-bukunya, tapi di perpustakaan ataupun saat saudara di toko buku, coba upayakan bahwa tentang Pancasila, tentang bermasyarakat, tentang kewajiban warga negara, tentang bayar pajak, tentang berkendara, boleh semuanya. Akan menambah wawasan kita, sehingga kita betul-betul memahami kewajiban kita sebagai masyarakat. Kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Kita boleh melakukan yang terbaik. Barulah kita mengatakan hak kita adalah harus mendapatkan perlindungan di negara ini.
hakmu, hak saudara, hak saya. Mendapatkan perlindungan, kebebasan kita berdoa, beribadah, bernyanyi, memuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Bahkan juga sebebasnya mendapatkan pendidikan yang wajar, yang layak, sehingga kita boleh menjadi orang yang cerdas, yang pintar, menjadi warga negara yang baik. Menjadi hamba Tuhan juga harus menjadi warga negara yang cerdas, yang pintar, yang wawasannya banyak, dan mengerti banyak hal, sehingga tidak bisa dibohongi karena hoak, tidak bisa diprovokasi karena informasi yang memprovokasi. Justru kita juru damai, justru kita memberi jawaban yang baik, yang benar, sehingga menghalang-halangi cara-cara kekerasan, menghalang-halangi cara-cara orang mau mengacaukan kita, unjuk rasa. Kita lebih fokus, banyak berdoa, banyak belajar, banyak membaca, banyak mempraktekkan hal-hal yang mulia, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Hari ini, para mahasiswa, saya harap para mahasiswa catat dalam kurun 2 minggu ini apa-apa yang menjadi pertanyaan saudara. Di pelupuk mata saudara, saudara lihat bagaimana tentang, menurut saudara, tanggapan saudara, bagaimana tentang warga negara. Berikan penilaianmu. Contoh, mungkin ada para anak-anak muda, kita kira semuanya mahasiswa, ternyata ada anak SMA, ada anak SMP pula. Berikan penilaian ataupun tanggapan mahasiswa, bagaimana seorang anak muda tanpa membaca, tanpa mendalami, tanpa mengerti sebanyak mungkin, sudah unjuk rasa, unjuk rasanya bakar-bakar, lempar sana, lempar sini, rusak gedung ini, gedung itu, yang didapatkan juga benjut kepala, yang didapatkan berdarah-darah, karena mungkin aparat salah sasaran menembak, tembaknya tembak gas air mata, mungkin terlempar, mungkin yang melempar belum tentu aparat, mungkin sesama anak muda saling lempar, kena, apa gunanya? Maka sore ini saya minta tanggapan saudara, saudara yang melihat mungkin, ataupun mendengar, tapi saya ingin apa tanggapan saudara, dan beri penilaianmu, penilaian secara alkitabiah. Saya ingin tahu sampai bagaimana Anda secara menilai bagian-bagian yang sedang diperhadapkan dengan situasi. Mungkin masyarakat, mungkin adik-adik itu yang sedang unjuk rasa, terprovokasi, mungkin kecewa, kesal, langsung memikir jauh ke masa depan, saya akan tidak mudah mendapat pekerjaan, mungkin pikirnya gitu, atau saya akan mudah ter-PHK, tapi ujung-ujungnya merusak banyak fasilitas, sehingga banyak hal yang menjadi beban dari pemerintah kita. Sebab itu saya nasihatkan, tidak ada satupun mahasiswa teologi yang unjuk rasa. Unjuk rasa saudara adalah unjuk diri kepada Tuhan, lipat tangan, lipat kaki, berdoa, dan lalu setelah berdoa, duduk, diam, baca, belajar. Ayat Alkitab terlalu banyak untuk disia-siakan, ditinggal. Harus terus-terus dibaca, dimengerti, dipahami, dihafalkan, dan dipraktekkan. Akan mendapatkan sari berkatnya untuk saudara-saudara. Percayalah, lakukan yang terbaik. Terus yang kedua, setelah Anda para memberi tanggapan, kalau ada yang memberikan gambaran, silahkan juga. Saya kira demikian pertemuan kuliah pendidikan kewarganegaraan sore ini. Lebih lanjutnya, kita harus tetap mendasari bahwa Pancasila adalah sumber dari sumber hukum di Indonesia. Karena Pancasila sudah final,
disorot dari kitab suci, khususnya yang kita umat Kristen berarti disorot dari Alkitab sesuai muatan itu untuk kita berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita menyatakan Pancasila adalah sumber dari sumber hukum, bukan menyampingkan Alkitab, tapi justru Alkitab adalah menyoroti Pancasila dan cocok. Oleh sebab itu, percayalah, dengan belajar banyak tentang Pancasila, saudara juga akan terpacu belajar banyak akan ayat-ayat Alkitab. Dan harus Anda baca, karena di dalam ayat Alkitab, banyak ayat-ayat yang memberikan penandasan yang cocok untuk berbangsa dan bernegara. Bukan hanya di kitab Roma saja, banyak hal. Contoh saat-saat Nehemia untuk membangun kembali reruntuhan tembok Israel di Yerusalem. Dia sebagai staf raja, dia menangis dan berdoa, lalu diizinkan raja untuk membangun. Banyak perjuangan yang dihadapinya. Dia adalah figur seorang pemimpin. Banyak yang menghina, banyak yang mengejek, yang memfitnah dia. Tapi sebagai warga negara yang baik, dia berkeinginan untuk membangun negerinya, membangun bangsanya, membangun jiwa nasionalisnya, supaya semuanya bangkit. Tidak ada pengkhianatan. Sehingga semuanya semangat, dia pun semangat. Saudara, beban saudara di kemudian hari sungguh berat. Mulai sekarang banyak belajar, banyak membaca, sehingga saudara akan banyak diberkati dengan banyak ilmu yang saudara dapatkan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, selamat bertugas. Haleluya, haleluya. Amin.